Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Anggita Dewi, NPM 234110027PM, kelas 23 Manajemen A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang speech. Speech atau pidato. Pidato merupakan sebuah bentuk komunikasi lisan yang diberikan kepada audiens. Pidato bisa bersifat formal atau informal, dan isinya dapat beragam, mulai dari opini pribadi hingga informasi mengenai suatu topik. Untuk berbicara di depan umum, diperlukan keterampilan public speaking yang baik, dan pidato seringkali menjadi subjek yang dilatih dalam setiap mata pelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris. Teks pidato memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, informatif, yaitu teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang kedua, argumentasi. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif dalam konteks pidato berarti membuat orang lain senang dengan teks yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat, persuasif. Teks pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh operator atau orang yang berpidato. Metode speech. Yang pertama, impromptu. Metode yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, memorator. Metode yang dilakukan dengan cara menghafal naskah teks pidato. Yang ketiga, naskah. Metode yang berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disediakan saat berpidato. Yang keempat, extemporar. Perbedaannya dengan metode naskah, metode ini menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan-catatan kecil. Structure of English speech. Yang pertama, opening or introduction. Merupakan pendahuluan dengan membuat casing, perkenalan diri, pemberitahuan kepada audiens mengenai topik yang akan disampaikan. Yang kedua, content. Inti atau isi dari topik pidato yang akan dipaparkan pada audiens. Yang ketiga, conclusion atau closing. Berisi kesimpulan dari seluruh isi pidato yang diakhiri dengan salam penutup. Selain struktur dasar, sebuah pidato juga memerlukan beberapa elemen kunci agar dapat sukses. Yang pertama, kehadiran panggung. Pembicara perlu menunjukkan kehadiran panggung yang kuat dengan menggunakan bahasa tubuh yang percaya diri dan ekspresif. Yang kedua, koneksi emosional. Pembicara juga harus dapat membangun koneksi emosional dengan audiens melalui penggunaan cerita, analogi, atau bahasa yang memotivasi. Yang ketiga, kejelasan dan kesederhanaan. Pesan dalam pidato harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, kekuatan argumen. Isi pidato harus didukung oleh argumen yang kuat dan bukti yang relevan untuk mendukung klaim yang dibuat. Yang kelima, keterlibatan audiens. Pembicara dapat meningkatkan keterlibatan audiens dengan menggunakan pernyataan retoris, humor, atau interaksi langsung. Beberapa manfaat yang didapat dari kemampuan berpidato atau memberikan speech. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kedua, membangun kepercayaan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Keempat, meningkatkan kemampuan memimpin. Kelima, memperluas jaringan dan peluang. Keenam, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan presentasi. Dan yang kedelapan, menyalurkan pemikiran dan ide. Kesimpulan dari materi kali ini adalah, speech atau pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penting. Kemampuan berbicara secara efektif memainkan peran besar dalam interaksi sosial, profesional, dan personal seseorang. Selain untuk menyampaikan pesan, speech sendiri dapat mengembangkan diri dan juga potensi dari seseorang. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Untuk salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.